Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Apa kabarnya adik-adik semuanya? Oh iya, kok ada yang kurang ya? Oh, jadi tadi Lause tuh berangkat sama Lause Andilau. Tapi kok Lause jadinya sendiri? Lause Andilau di mana ya? Jangan-jangan sama adik-adik di rumah. Cek kanan kirinya coba. Gak ada ya? Kita cari Lause Andilau bareng-bareng yuk. Lause Andilau, Lause Andilau, gak ada. Sana yuk. Lause Andilau, Lause Andilau, kok gak ada? Dor! Halo Lause Yosi. Halo Lause Andilau. Udah ditunggu sama adik-adik semuanya buat sekolah minggu. Iya Lause Yosi. Lause Yosi sudah sapa adik-adik apa belum? Oh iya, belum Lause Andilau. Kalau gitu mari kita sapa dulu Lause Yosi. Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Pastikan luar biasa dalam Tuhan. Jadi Lause Andilau, meskipun kita beribadahnya di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Baik di gereja maupun di rumah, Tuhan tetap menolong dan memberkati kita semuanya. Ya betul sekali Lause Yosi. Tiba saatnya kita memulai ibadah kita Lause. Sebelum itu kita mau pujikan masuk ruang Maha Kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Kita memuji Dia. Ku
Oke, kita mau melanjutkan pujian kita. Biar adik-adik semuanya tambah semangat, kita mau sapa sekali lagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Aku, kamu, Bentar, kamu. bentar. Kok kayaknya kurang semangat gitu toh Loso Yosi ini. Loso Yosi kenapa toh? Mungkin karena nggak ketemu adik-adik kali ya, jadinya kurang semangat. Tapi nggak apa-apa Loso, kita harus tetap semangat buat muji Betul Tuhan. Loso Yosi, yuk Biar sapa tambah sekali semangat, lagi. adik-adiknya bangkit berdiri. Oke, kita sapa sekali lagi ya Loso. Ini sudah siap? Sudah siap. Adik-adik semuanya sudah siap? Apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Oke, kita semuanya udah semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan Big or Small, pakai gerakan ya. Dengan semangat kita memuji Dia. Dengan bertepuk tangan. Big or small, shout and down. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Big or small, shout and down. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan Putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Losa. Capek nggak Losa? Udah capek Losa. Capek Losa Yosinya. Tadi kita udah memuji Tuhan, udah loncat-loncat, udah gini-gini loh Losa. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan apa Losa Yosi? Ku mau cinta Yesus selamanya. Oke, mari kita persiapkan hati kita supaya firman Tuhan yang kita dengar boleh sampai ke hati kita dan kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Cinta Yesus Selamanya. dengan hati sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Kita pujikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama bersekolah minggu Tuhan. Meskipun Tuhan kami tidak berada di dalam satu tempat yang sama, namun kami percaya dimanapun kami beribadah, Engkau sendiri yang menolong, Engkau sendiri yang hadir dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang memberkati setiap kami, hati kami, pikiran kami, Tuhan yang memfokuskan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kepada Lausa Tuti dipersilahkan. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali hari ini Lausa Tuti bisa kembali bertemu dengan adik-adik. Dan sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Coba, sudah siap belum Alkitabnya? Siapkan dulu Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kalian kenapa? Kok kalian ketakutan gitu? Ada apa? Ih, apa ya ini ya? Hewan apa ya? Ih, kok ada hewan singa ya? Ya ampun, Bakso juga takut. Siapa yang gak takut sama singa? Kok serem ya? Adik-adik, pernah gak dengar cerita firman Tuhan? Di dalam kitab perjanjian lama, ada seorang yang dimasukkan ke dalam gua singa. Aduh, singanya gak cuma satu loh, tapi ada banyak. Aduh, satu aja udah menakutkan.
Coba kalau dia buka mulutnya, pasti kalian langsung diterkam. Lawson juga takut. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Siapa tokoh yang dimasukkan ke dalam gua singa? Siapa? Siapa? Iya, benar. Daniel. Nah, bagaimana ceritanya? Lawson mau cerita tentang kisahnya Daniel ya. Jadi, pada waktu itu ada seorang raja bernama Raja Darius. Siapa? Darius. Raja Darius ini punya kerajaan yang luas. Jadi, Raja Darius ini mengangkat 120 wakil raja-raja. Wah, banyak ya. 120. 120. Wah, 10 aja udah banyak. Apalagi 120 wakil raja-raja untuk memerintah sebagai wakil raja di seluruh kerajaannya. Banyak ya, besar ya berarti kerajaannya. 120 wakil raja-raja. Dan Raja Darius juga mengangkat 3 pejabat supaya bisa memberi komando sama 120 wakil raja-raja tersebut. Mengangkat 3 pejabat. Salah satunya namanya Daniel. Siapa yang namanya Daniel? Daniel. Jadi 3 pejabat tersebut salah satu namanya adalah Daniel. Nah, adik-adik, karena Daniel ini orangnya setia, orangnya taat, orangnya jujur, dan di dalam Alkitab pun ditulis bahwa Daniel itu penuh dengan roh. Sehingga Raja Darius mengangkat Daniel menjadi kepala atas 3 wakil raja-raja tersebut dan juga atas 120 wakil raja-raja di kerajaannya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Raja Darius mengangkat Daniel untuk memimpin mereka, ternyata mereka tidak suka. Siapa yang seperti itu? Mereka iri. Siapa ya? Ya kalau ada temennya berprestasi atau kalau ada temennya yang hebat, terus iri. Mereka punya rencana jahat untuk menjatuhkan Daniel di dalam pemerintahannya. Jadi para wakil raja, para pejabat mencari-cari kesalahannya si Daniel. Kita cari-cari kesalahan Daniel ya. Mereka bersekongkol, mereka bersepakat. Tapi ternyata tidak didapati kesalahan dari Daniel. Karena Daniel orangnya jujur, orangnya taat, orangnya setia. Sampai akhirnya mereka bilang, yang bisa menjatuhkan Daniel adalah ibadahnya kepada Allahnya. Jadi bagaimana kalau kita lapor sama Raja Darius? Akhirnya mereka bergegas menghampiri Raja Darius. Mereka bilang, ya Raja Darius, kekalah hidupmu. Jadi jika ada seorang yang menyembah tidak kepada Raja Darius selama 30 hari, maka orang tersebut harus dimasukkan ke dalam gua singa. Jadi mereka menyuruh supaya Raja Darius itu membuat suatu surat, suatu larangan, barang siapa yang tidak menyembah Raja Darius selama 30 hari dan kedapatan menyembah dewa atau Allah lain, dia harus dimasukkan ke gua singa. Wah, singanya ada banyak, gak cuma kayak tadi satu. Wah, menakutkan ya. Jadi mereka memohon supaya Raja Darius membuat surat tersebut dan menandatanganinya. Raja Darius mau, adik-adik. Didengarlah sama Daniel. Apa yang dilakukan Daniel?
Akhirnya Daniel pulang ke rumahnya. Dia naik ke atas kamarnya, berdoa. Dia berdoa 3 kali sehari, berdoa, berlutut, serta memuji Tuhan. Wah, ternyata Daniel tetap berdoa kepada Allah, tidak menyembah kepada raja. Jadi si Daniel tidak terpengaruh oleh apa yang mereka perbuat. Padahal kalau Daniel tidak mengikuti aturan Raja Darius, si Daniel bisa dimasukkan ke gua singa. Tapi Daniel tetap berdoa, memuji Tuhan, berlutut berdoa, meminta pertolongan sama Tuhan. Akhirnya mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh Daniel. Oh, ternyata Daniel masih menyembah Allahnya. Ini kita laporkan sama Raja Darius. Jadi mereka segera ke Raja Darius. Raja Darius, kami mendapati kalau si Daniel itu masih berdoa kepada Allahnya. Apa yang dilakukan Raja Darius? Sedihlah hati Raja Darius. Dan Raja Darius berusaha untuk menolong Daniel. Tapi para pejabat dan wakil-wakil raja tadi bilang, Raja, surat yang sudah dibuat, aturan yang sudah dibuat, yang sudah Raja tanda tangani, undang-undang Media dan Persia, itu tidak bisa dibatalkan. Itu tidak bisa dirubah. Jadi Raja mau tidak mau, Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Karena dia telah kedapatan bahwa selama 30 hari dia tetap menyembah kepada Allahnya dan tidak sujud menyembah kepada Raja Darius. Akhirnya dengan bersedih hati, Raja Darius menuruti apa yang dikatakan oleh para pejabat dan juga wakil raja. Daniel dimasukkan ke gua singa dan selama semalam Raja Darius berpuasa, adik-adik. Sedih karena Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, akhirnya esokan harinya bergegaslah Raja Darius menuju ke gua singa, berkata, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah, Allahmu yang hidup itu bisa membebaskan engkau? Daniel bilang dari gua singa, kekalah hidupmu ya Raja. Allah telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Jadi singa tidak mengapa-ngapakan saya. Mereka tidak memakan saya. Bersukacitalah Raja Darius. Dan akhirnya Raja Darius menyuruh siapa yang telah menuduh Daniel melakukan kesalahan untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Dan akhirnya mereka yang menuduh dimasukkan bersama dengan keluarganya. Setelah peristiwa itu, adik-adik, Raja Darius menyuruh seluruh rakyatnya untuk menyembah kepada Allahnya Daniel. Allah kita juga yang kita sembah sampai hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Daniel, coba apa yang adik-adik dapat? Apa coba? Satu yang kita mau pelajari hari ini, Daniel meskipun di dalam keadaan yang menyulitkan, keadaan yang membahayakan, Daniel tetap setia menyembah kepada Tuhan. Benar nggak? Benar ya. Hari ini adik-adik, kita masuk di dalam pelajaran kita tentang buah roh yang ke-7, yaitu tentang kesetiaan. Nah, Lo Setuti tadi sudah menceritakan bagaimana Daniel telah setia dengan sungguh-sungguh kepada Allah meskipun keadaannya sangat membahayakan. Wah, taruhannya nyawa.
keadaannya sangat membahayakan. Tapi Daniel tetap setia kepada Allah. Adik-adik, kesetiaan itu seperti apa? Kesetiaan itu kita mau patuh, kita mau taat, tidak goyah, tidak berpindah meskipun dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang tidak baik. Coba deh adik-adik kita buka Alkitab kita ya. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11b. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11b. Nah, Lause akan membacakan ya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Tuhan menginginkan setiap kita sudah belajar buah roh sampai buah yang ke-7. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia kepada Tuhan, setia juga kepada sesama kita. Setia kepada Tuhan itu contohnya seperti apa? Seperti yang dilakukan Daniel. Kalau hari-hari ini kita mau setia sama Tuhan itu contohnya yang kemarin bolong-bolong baca Alkitab, kita mau rajin baca Alkitab. Yang kemarin bolong-bolong berdoa, kita mau rajin berdoa. Yang kemarin sekolah minggu enggak, sekolah minggu enggak, sekolah minggu enggak. Kita mau setia bersekolah minggu. Itu kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Kalau Daniel dulu tantangannya dia dimasukkan ke gua singa kalau tidak menyembah Raja Darius. Hari ini tantangan kita apa? Kita tidak bisa beribadah di gereja seperti biasanya. Tapi karena kita anak Tuhan yang setia, jadi kita tetap bersemangat meskipun kita bersekolah minggu di rumah. Jadi kalian yang sampai hari ini bersekolah minggu, itu artinya kalian setia. Buat siapa sih? Buat Lause? Bukan, tapi buat Tuhan. Kalian sudah menyatakan bahwa kalian setia kepada Tuhan. Terus Tuhan juga menginginkan kita setia kepada sesama kita. Sesama kita itu bisa orang tua kita, bisa teman kita. Contohnya gimana? Setia untuk tetap mengasihi. Setia berarti tidak ingkar janji. Jadi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Adik-adik, kesetiaan itu mudah ketika tidak ada tantangannya. Kita setia sekolah minggu karena kita bisa beribadah di gereja. Tapi kalau ada tantangannya, apakah itu mudah? Kesetiaan itu susah ketika ada tantangannya. Untuk itu, kita mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, supaya kita tetap diberikan kesetiaan. Seperti Daniel, meskipun keadaannya tidak baik, meskipun keadaannya membahayakan nyawanya, tapi karena dia orang yang benar-benar taat akan Tuhan, benar-benar setia kepada Tuhan, jadi tantangan yang berat tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia kecewa, tapi membuat dia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun harus dimasukkan ke gua singa. Dan adik-adik, harus percaya, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, meskipun ibadahnya tidak di gereja, tapi kita tetap setia, kita tetap bersukacita, karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini, saat ini, membuat kita lebih setia kepada Tuhan. Membuat kita lebih bersemangat lagi. Nah, coba kalau ada di samping kanan atau samping kirinya, ayo kita belajar setia.
Ayo kita belajar lebih taat lagi kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Oke, langsung akhiri firman Tuhan kita pada saat hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengarkan membuat kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia lagi dan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kami berdoa buat lause kami, buat teman-teman kami, gereja kami. Kiranya meskipun hari ini kami belum bisa berkumpul, belum bisa bersatu, kami percaya bahwa Tuhan tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kalian bisa kirimkan 2 foto, 1 bentuk kesetiaan kalian kepada Tuhan dan 1 bentuk kesetiaan kalian kepada sesama kalian. Bentuk kesetiaan kalian kepada Tuhan dan 1 bentuk kesetiaan kalian kepada sesama kalian. Kirim ke grup sekolah minggu atau ke WA Lause Tuti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, tetap setia. Shalom adik-adik, senang sekali Lause Tuti bisa bertemu dengan kalian. Terima kasih ya, hari ini kalian sudah setia dan masih setia untuk bersekolah minggu. Adik-adik, firman Tuhan pada saat ini belajar tentang kesetiaan. Dan minggu depan kita juga mau tetap setia untuk bersekolah minggu di rumah kita masing-masing. Adik-adik, jika adik-adik ada pergumulan, jika adik-adik ada sesuatu hal mungkin yang ingin Lause doakan, bisa WA melalui grup sekolah minggu atau ke Lause masing-masing ya. Karena sampai hari ini Lause belum bisa berkunjung ke rumah adik-adik dan kita belum bisa bertemu. Jadi komunikasinya lewat WA atau telepon. Terima kasih ya, tetap jaga diri kalian, tetap jaga kesehatan, tetap setia untuk berdoa. Dan mari kita terus bersemangat supaya ini segera berakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.